Shalom. Mari sama-sama tundukkan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Semua karena kasih karunia-Mu. Maka pada pagi hari ini kami utamakan Engkau di segalanya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami naikkan pujian pada Bapa di surga, dan kami juga rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu, menyucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga berikan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13 ayat 3 sampai ayat 13. Markus pasal 13 ayat 3 sampai ayat 13. Permulaan penderitaan. Yesus di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah. Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepada Yesus, "Katakanlah kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semua itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulai Yesus berkata kepada mereka, "Waspada, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar dulu perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semua itu baru terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi dan berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tapi kamu ini, hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap ayahnya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai kesudahan, ia akan selamat. Firman Tuhan cukup jelas buat pagi ini. Betapa penting kita hati-hati dalam berjalan, hati-hati mengendarai, hati-hati naik tangga, hati-hati, dan banyak sekali kata-kata hati-hati. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Maka Alkitab berkata pada pagi hari ini, pada ayat yang kelima, maka bermula Yesus berkata kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Menyesatkan, waspada, akhir-akhir zaman. Ya, pakai nama Yesus untuk menipu, pakai nama Yesus untuk berbohong, pakai nama Yesus untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Nama Yesus salah gunakan. Kalau tidak hati-hati, kita akan sesat, disesatkan. Maka hati-hati, tidak semua nabi itu baik, tidak semua guru baik. Ternyata ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu. Kita akan mengenal dari orang Tuhan. Betapa penting kita hidup dalam pengembalaan. Betapa hidup kita hidup penting dalam pengembalaan, supaya mengenal mana nabi yang benar, mana gembala yang benar, mana guru yang benar. Supaya kita tidak sesat. Pasti guru yang benar menyampaikan kebenaran di atas kebenaran, nabi di atas kebenaran.
gembala das kebenaran. Biar kita menjadi anak Tuhan yang tidak keliru dalam pembawaan, tetap setia dalam pembawaan, dan kita mau peka akan suara Roh Kudus. Kita dengar suara gembala yang disampaikan gembala dalam gereja, nanti gambar aku gembala yang baik tak mungkin memberikan rumput yang imitasi pada rumput yang hijau sekarang. Gembala yang tidak baik memberikan rumput yang lain yang sudah rusak. Tapi gembala yang baik memberikan satu rumput yang hijau, dan makanan rohani kita dipuaskan, batinnya kita dipuaskan, dan kita tidak keliru dan mirip pada Tuhan. Amin. Mari sama-sama berikan kepala. Firman begitu jelas. Mari waspada dengan dunia, tak perlu dengan jahat. Dunia perlu dengan tidak mengenai. Biar kami peka akan suara Roh Kudus yang membimbing hidup kami. Kami tidak keliru. Baik kami hidup dan pimpinan Roh Kudus. Mana guru palsu, mana nabi palsu, mana gembala yang palsu. Kasih gembala yang palsu tetap ada dalam pembahasan. Dan tidak tinggalkan domba-domba secara baik-baik. Terima kasih Tuhan, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, para Wakori. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari semua takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.